Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi asfiya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti materi perkuliahan ini. Sebelum mengikuti dan melanjutkan acara perkuliahan ini, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara yang saya banggakan, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan lewat media karena harus menjalankan dengan sistem daring sebagaimana himbauan dan ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah. Seluruh masyarakat termasuk mahasiswa yang sedang belajar di bangku perkuliahan selama era pandemi ini diimbau untuk melaksanakan kegiatan secara daring, sehingga perkuliahan kali ini dengan mata kuliah kepesantrenan dan ke-NU-an juga kita laksanakan secara daring. Karena itu saya mengajak dan menghimbau, mari kita taati protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak jika berkumpul dengan banyak orang. Namun karena ini saya berada di ruangan sendirian dan agar lebih leluasa dalam berbicara, maka saya akan melepas masker saya ini agar lebih leluasa dalam berbicara. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan mata kuliah ke-NU-an dan kepesantrenan, saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini, kenapa mata kuliah ini harus dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang jelas bahwa kepesantrenan dan ke-NU-an ini adalah pola pemikiran yang sudah kita kenal sejak lama. Kalau kita baca sejarah, yang namanya pondok pesantren itu sudah berdiri di eranya Wali Songo. Sehingga tidak heran ada yang menyebut bahwa pondok pesantren adalah lembaga yang pertama kali berdiri di Indonesia. Sebelum itu di dunia banyak lembaga pendidikan yang sudah berdiri, seperti Universitas Al-Azhar di Kairo yang masih tegak hingga hari ini dan sudah berusia 1000 tahun lebih. Begitu juga lembaga tertua pendidikan Islam yang ada di Maroko, tertua di dunia, ini juga masih tegak. Kemudian pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, alhamdulillah sampai hari ini berkembang pesat dan jumlahnya mencapai 30.000 lebih. Jumlah santrinya tentu mencapai jutaan. Nah, kalau kita baca bahwa pondok pesantren itu dua istilah, ada dua kata yang bergabung, yaitu pondok. Itu ada yang mengartikan dari kata funduk. Funduk artinya tempat atau asrama atau tempat tinggal atau rumah. Sementara pesantren itu diartikan sebagai tempat tinggal santri. Sehingga pondok pesantren kalau digabung dua kata ini menjadi rumah atau asrama, tempat tinggalnya para santri. Sehingga sudah terkenal hingga hari ini pondok pesantren
itu selalu di dalamnya pasti ada para santri yang tinggal di sana, yang mengaji di sana, yang makan tidur juga di dalam pesantren tersebut. Rekan-rekan dan mahasiswa yang saya cintai, pondok pesantren sekali lagi berdiri sejak Sunan Gresik ya, Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali mendirikan pondok pesantren, sehingga kalau dihitung ya kira-kira usia pesantren di Indonesia sudah mencapai 500-an tahun. Tentu ini sudah usia yang sangat lama. Karena itu dalam usia yang lama tersebut tentu pondok pesantren sudah mengalami beberapa perubahan-perubahan, sudah mengalami perkembangan dan modifikasi, sudah tidak sama persis tentu dengan apa yang didirikan pertama kali oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kemudian di dalam pondok pesantren itu menurut Profesor Dr. Zamah Sari Taufir, bila lembaga itu ingin dikatakan pondok pesantren, maka setidaknya harus memenuhi 5 unsur. Jadi di dalam pondok pesantren itu minimal harus ada 5 unsur. Yang pertama yaitu unsur adanya kiai. Di pondok harus ada kiai. Karena kiai biasanya sebagai pengasuh pondok, beliau ini akan menjadi teladan bagi para santrinya selama 24 jam. Para kiai ini akan membimbing santrinya selama 24 jam. Para kiai ini akan mengawasi santrinya selama 24 jam. Sehingga yang membedakan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lain adalah di pondok itu wajib ada kiai yang menjadi teladan bagi para santri-santrinya. Nah, kiai itu adalah gelar dari masyarakat di Jawa khususnya. Jadi gelar masyarakat, kalau masyarakat ini memang masih menginginkan gelar itu, masih menganggap seseorang itu sebagai kiai, tentu masyarakat akan selalu menyebutnya sebagai kiai. Namun kalau masyarakat sudah tidak menganggap kiai pada seseorang dan ingin mencabut gelar itu, maka tentu nanti lambat laun seseorang itu akan kehilangan gelar kekiaiannya. Karena sekali lagi gelar kiai adalah gelar dari masyarakat. Kalau kita lihat tempat lain, itu nama kiai di luar Jawa tempatnya, namanya, sekali lagi namanya, itu bisa berbeda-beda. Di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan di Kalimantan itu kiai lebih dikenal dengan istilah Tuan Guru. Kemudian di Aceh itu terkenal dengan Teoku. Kemudian di Sunda itu terkenal dengan sebutan Ajengan. Di Sumatera Barat terkenal dengan Buya, dan lain-lain sebagainya. Dan belakangan ini yang lebih moncer selain kiai adalah ada nama Ustadz. Nah, itu tentu gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat. Nah, gelar tersebut itu kalau di dalam Al-Quran itu identik lah sama dengan kata ulama. Ulama itu gelar dari Allah. Nah, ulama itu jamak dari kata alim. Alim adalah orang yang punya ilmu, sehingga kalau kumpulan orang-orang alim menjadi satu, itu namanya adalah ulama. Nah, kata ulama itu disebut oleh Allah misalnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Nah, ulama sekali lagi ini gelar penamaan dari Allah, sementara kalau kiai ini penamaan dari masyarakat, bukan dari negara. Ini berbeda kalau gelar sarjana, seperti saudara-saudara nanti jika lulus kuliah, maka secara otomatis setelah diwisuda itu akan memperoleh gelar sesuai prodinya, bisa SPD, SH, dokter, atau SE, dan lain-lain sebagainya. Itu gelar dari negara. Nah, kalau gelar kiai sekali lagi tidak dari negara, ini dari masyarakat. Sekali lagi ini adalah faktor pertama atau unsur pertama satu lembaga pendidikan itu dinamakan pondok pesantren. Sekali lagi kalau tidak ada kiainya, maka pondok pesantren
menurut saya Mas Syarif Taufir belum terpenuhi unsur-unsurnya. Yang kedua, selain adanya kiai, maka pondok pesantren harus ada santri. Jadi ada kiai, ada santri. Santri ini adalah anak-anak biasanya usia SD, SMP, SMA, usia kuliah gitu, yang mondok mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Mereka mengaji pagi, hari, siang, malam pada kiainya di pondok itu. Nah, model pengajian pondok pesantren itu dikenal minimal dua metode minimal. Yang pertama metodenya adalah sorogan. Jadi satu santri itu menyimakkan kitabnya, bacaan kitabnya, dia membaca, kemudian disimak oleh kiainya satu persatu. Jadi santri disimak satu-satu oleh kiainya. Model ini tentu pernah kita alami waktu kita hidup zaman dulu, mengaji di musola setiap habis maghrib. Jadi saya masih ingat betul waktu saya kecil tinggal di desa itu, setiap menjelang maghrib saya selalu berangkat ke musola atau langgar istilahnya. Nah, ketika di langgar itu anak-anak seusia saya zaman itu dididik oleh senior-senior yang sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian disimak satu persatu. Nah, setelah itu yang sudah khatam nanti selesai gantian menyimak yang masih junior. Pola ini adalah metode sorogan. Nah, terus kemudian setelah kita ngaji itu biasanya ditutup dengan sholat isya, terus bermain, tidurnya di musola, baru nanti setelah subuh kita kembali ke rumah. Itu adalah kehidupan pendidikan di zaman dulu di musola. Selain metode sorogan, di pondok pesantren juga dikenal pengajarannya, pembelajarannya dengan metode bandongan, yaitu satu kiai, seorang kiai membaca satu kitab, kemudian santri-santrinya itu membawa kitab masing-masing, menyimak kitabnya dan memaknai kitabnya dengan memberi tanda-tanda atau makna-makna khusus yang diperoleh dari kiainya yang sedang membaca kitab tersebut. Jadi metode bandongan ini sekali lagi pola pembelajarannya seperti mirip metode halaqah, kelompok-kelompok, tapi kalau di pesantren itu bandongan besar, santrinya bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan, di mana satu kiai mengaji satu kitab, santri menyimak kitabnya masing-masing dengan memaknai dan memberi tanda-tanda tertentu. Ini model pengajarannya. Kemudian model santri itu ada namanya model kalong, santri kalong. Dia makan, minum, itu tidur di rumah, sementara mengajinya di pesantren. Kalau misalnya mengajinya habis maghrib, maka santri berangkat menjelang maghrib, ngaji di pesantren, nanti habis mengaji terus pulang kembali ke rumah. Itu namanya santri kalong. Ada juga yang santri mukim. Santri mukim itu adalah santri yang makan, tidur, dan dia mengajinya di pesantren. Nah, metode ini dinamakan model santri kalong. Santri mukim, sekali lagi, dia makan, tidur, minum, mengaji, bertempat tinggal di pesantren. Selain faktor santri kiai, pondok pesantren adalah dipersyaratkan memiliki masjid. Jadi kalau tidak punya masjid, nanti pondok juga bisa membuat musola atau satu ruangan yang difungsikan untuk praktek ibadah para santri. Jadi dikatakan pesantren jika di lembaga pendidikan itu syarat yang ketiga adalah mempunyai tempat ibadah, masjid, musola, atau satu ruangan yang difungsikan untuk praktek ibadah, khususnya sholat 5 waktu dalam sehari semalam dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sekali lagi keberadaan masjid ini menjadi faktor penting bagi lembaga pendidikan pesantren. Yang keempat, menurut Prof. Dr. Jamal Syarif Taufir, pondok pesantren harus memiliki unsur
yaitu asrama santri, tempat tinggal para santri. Sebagaimana istilah pondok tadi, tempat tinggal, dan pesantren adalah tempat tinggalnya santri, maka pondok harus memiliki asrama. Jadi asrama nanti untuk tempat tinggal para santri. Umumnya zaman dulu itu asramanya berbentuk kotaan, disekat-sekat dengan lemari-lemari atau triplek atau kardus-kardus yang dibawa oleh para santri. Kemudian santri tinggal atau tidur di antara godaan-godaan itu. Satu godaan ada yang mungkin ditiduri 10, 15, 20, 30 santri, tergantung luasnya. Tetapi di era sekarang, perkembangan zaman, itu banyak pondok pesantren yang sudah mengukur satu kamar itu ditempati sekian orang. Ada yang satu kamar ditempati 10 santri, ada yang 12 santri, ada yang 8 santri. Ini tergantung manajemen masing-masing pesantren. Kalau saya melihat langsung di pondok pesantren Yambul Quran Pati, itu satu kamar untuk SMP siswa putra itu ada 12 santri yang tinggal di situ. Kemudian dibuat dalam bentuk ranjang bertingkat, artinya ada 6 ranjang yang di situ ditempati 12 santri, dan di dalam kamar itu ada 2 kamar mandi. Kemudian di sela-sela kamar mandi dengan kamar tidur itu ada satu ruangan untuk tempat buku dan pakaian. Jadi sudah diukur. Jadi tidak mungkin kamar itu ditempati 13 santri karena memang kapasitasnya hanya 12 santri. Jadi sudah ada yang urusan asrama ini dimanage dengan bagus. Jadi tidurnya sudah diatur dengan baik, tidak seperti zaman saya dulu di pesantren. Tidurnya tidak di kasur, tidurnya hanya di tikar, kadang malah tidak di tikar. Dan itu pun di godaan, tidak di kamar. Jadi ruang kelas yang itu difungsikan untuk tempat tidurnya para santri. Sekarang sudah mulai banyak penyesuaian dengan selera masyarakat modern, sehingga sudah banyak pondok-pondok modern yang di situ sudah diukur kamar mandinya untuk kebutuhan berapa santri, kamarnya untuk berapa santri, jadi sudah terukur dengan bagus. Tidak seperti zaman dulu yang itu berdesak-desakan, tempatnya kecil, santrinya banyak. Sekarang biasanya kalau misalnya santri pondok tersebut hanya mampu menampung 100 santri, kalau ada yang mendaftar 1000 maka yang 900 akan ditolak karena memang kapasitasnya hanya 100. Dan pondok seperti itu sudah banyak yang menerapkan model manajemen tersebut. Yang kelima, jadi selain kiai ada santri, ada masjid, ada asrama. Faktor yang kelima, pondok pesantren harus memiliki kitab kuning, yaitu harus ada kajian kitab kuning. Kitab kuning itu adalah kitab yang memang kertasnya warnanya kuning rata-rata, tapi ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna biru. Jadi sekali lagi dinamakan kitab kuning, memang kitab itu rata-rata warnanya kuning. Dan kitab itu ditulis pakai bahasa Arab tanpa harokat, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai kitab gundul, tidak jimbrok. Kalau jimbrok itu ada harokatnya, ini gundul. Warnanya kuning biasanya, dan itu yang dikaji oleh para santri. Dan santri sudah bisa membaca kitab tersebut karena memang ada pedoman-pedoman yang sudah diajarkan, yaitu melalui nahwu sorab. Dengan berbekal ilmu nahwu sorab, santri sudah bisa membaca kitab gundul itu dengan nanti dibimbing oleh para kiainya. Ini unsur-unsur pondok pesantren. Jadi sekali lagi, pondok pesantren di Indonesia ini usianya sudah 500-an tahun dan merupakan lembaga tertua, lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Ini pondok pesantren. Lalu bagaimana dengan Nahdlatul Ulama atau NU? Nahdlatul Ulama itu dua kata. Nahdoh artinya bangkit, ulama ya berarti orang-orang yang memiliki pemahaman keilmuan agama dengan matang. Itu para orang alim yang paham agama, kemudian berkumpul menjadi satu, namanya ulama. Dan kemudian Nahdlatul Ulama ini atau kebangkitan ulama ini didirikan
pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan dibantu oleh kiai yang lain seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi Abdullah. Banyak ini kiai-kiai yang ikut juga mendirikan pondok pesantren yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama ketika awal berdiri di Surabaya. Kemudian setelah didirikan di kota Surabaya, ternyata NU berkembang sangat pesat hingga ke kabupaten-kabupaten, hingga ke kecamatan, bahkan hingga ke desa-desa. Hari ini NU sudah mampu berkembang hingga ke luar negeri, yaitu PCI NU, pengurus cabang istimewa di luar negeri. Sudah banyak negara yang memiliki cabang NU. Bahkan banyak negara sudah mulai ada beberapa negara yang mendirikan NU seperti NU di Indonesia, yaitu Pakistan diantaranya, karena melihat perkembangan NU yang cukup bagus. Dari sisi sejarah, NU dan pesantren ini memang usianya lebih dulu pesantren. Namun antara NU dan pesantren itu ada yang mengibaratkan seperti dua sisi mata uang. Jadi uang itu ya, kalau dibalik yang sebaliknya NU, sebaliknya pesantren. Ada yang mengibaratkan pesantren itu seperti air dan ikan. Jadi saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Ini ibarat-ibarat oleh para ahli. Nah, kemudian setelah NU berdiri, kemudian pesantren berkembang pesat, maka ada beberapa kajian bahwa intinya pesantren dan NU itu memiliki pola pikir, manhajul fikri yang sama. Jadi pola pikirnya NU dan pola pikirnya pesantren itu sama. Jadi kan ada kesamaan inilah, maka antara NU dan pesantren ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ibarat dua sisi mata uang tadi. Nah, di antara pola pikir yang sama antara pesantren dan NU adalah pertama tentang asas tawasud, jadi jalan tengah, berpikiran mengambil jalan tengah. Jadi NU pesantren itu tidak ekstrim. Maka sampai hari ini setidaknya itu belum ada atau tidak ada dijumpai santri yang berpikiran ekstrim, kemudian dia terlibat kegiatan-kegiatan teroris, itu tidak dijumpai setidaknya sampai hari ini. Itu menandakan bahwa pesantren yang sudah berdiri ratusan tahun itu mengajarkan kepada para santrinya yaitu ajaran-ajaran Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kedamaian, Islam yang penuh keselamatan. Jadi Islamnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Tawasud, tidak ekstrim. Jadi sikap dan pola pikir yang diambil NU dan pesantren itu tidak ekstrim, tidak radikal dan tidak liberal, tapi tengah-tengah. Kemudian pola pikir yang kedua, kesamaan NU dan pesantren itu adalah tawazun, seimbang. Jadi hidup ini perlu keseimbangan dalam banyak hal. Sebagai contoh, kita sebagai makhluk sosial dalam hidup tentu kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, tapi juga memikirkan kehidupan akhirat. Tidak hanya pergi ke masjid, tapi kita juga bekerja. Tidak hanya memikirkan jasmani, tapi juga ruhani yang harus kita pikir. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau nggak seimbang, ya tentu tidak baik dalam kehidupan ini. Maka keseimbangannya perlu terus dijaga oleh kita semua sebagai orang yang memiliki pemahaman sama dengan pemahaman pesantren dan pemahamannya Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, kesamaan antara pesantren dan NU adalah keduanya sama-sama berpikir ta'adul, adil. Adil ini
bisa dimaknai membela yang benar, cenderung membela yang benar. Bisa dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Juga adil itu bisa dimaknai sama atau rata. Tetapi adil tidak harus dimaknai sama atau rata. Karena kalau dimaknai sama atau rata kadang malah tidak bagus. Satu contoh, jatah makan kita orang dewasa dengan jatah makannya anak bayi tentu tidak sama. Anak bayi mungkin yang balita itu satu piring kecil sudah nggak habis. Kita satu piring kecil harus nambah-nambah terus, masih nambah-nambah terus. Itu menandakan kalau sama justru tidak adil. Termasuk ukuran baju saya dan ukuran baju panjenengan semua tentu tidak sama. Nanti kalau dibuat sama malah tidak adil. Yang adil itu ukuran baju juga tidak sama. Nah, memang untuk menjelaskan keadilan ini sulit, tetapi setidaknya bisa dirasakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Nah, dari contoh-contoh itu intinya NU pesantren ini mengambil sikap keadilan atau ta'adul. Jadi membela yang benar, menegakkan yang benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya sikap yang diambil oleh pesantren dan NU adalah sikap tasamuh, yaitu sikap saling menghormati. Karena kita menyadari dalam hidup di dunia ini memang penuh warna. Tidak sama budaya, bahasa juga enggak sama, pemikiran enggak sama, agama enggak sama, kultur enggak sama. Jadi banyak perbedaan, ragam perbedaan. Nah, dengan banyaknya perbedaan ini tentu diharapkan hidup menjadi berwarna-warni, menjadi indah. Nah, yang tidak indah itu ketika perbedaan disikapi dengan tidak tasamuh, tidak menghormati, disikapi dengan permusuhan. Nah, ini yang menjadi tidak indah. Nah, NU dan pesantren menyikapi perbedaan dengan menghormati perbedaan itu. Meskipun tidak semua bisa ditasamuhkan. Kalau makna tasamuh itu adalah dicampur. Dalam hal kehidupan sehari-hari, misalnya kita memang kalau dengan tetangga kanan kiri yang beda agama sekalipun, kalau tetangga ada yang butuh pertolongan, kita harus menolong. Ada yang butuh bantuan, kita membantu. Ada yang sakit, kita jenguk, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau nanti saat ibadah, yang satu ke masjid, yang lain ibadah di tempat lain, karena beda keyakinan, ya seperti itu kita saling menghormati. Kalau dijadikan satu, dicampur, sholatnya sama misalnya, itu justru tidak tasamuh namanya. Nah, ini tasamuh tentu ada wilayah-wilayahnya. Intinya ketika wilayah keyakinan, ketika wilayah ibadah memang tidak bisa harus jadi satu, tapi di luar itu kita mungkin bisa bersama di dalam pergaulan sehari-hari, kerja bareng, usaha bareng. Nah, ketika nanti mau ibadah, kita pisah sementara, yang beda kita menghormati yang tidak sama. Itu konsep tasamuh. Nah, ini diantara pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan mata kuliah kepesantrenan dan ke-NU-an. Karena itu pada pertemuan mendatang ini akan saya sampaikan beberapa silabi nanti yang bisa dipahami dan dibahas atau dipelajari lebih dulu. Jadi kita nanti pertama akan mempelajari sejarah pesantren di Indonesia secara mendalam. Sejak tadi berdiri zamannya Maulana Maghribi, Sunan Gresik hingga hari ini. Karena polanya sudah banyak berubah pondok pesantren itu. Yang kedua, kita akan bahas sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. Kemudian kita akan membahas manhajul fikrinya pesantren, manhajul fikrinya ke-NU-an, NU. Nanti kita bahas menjadi satu tema, manhajul fikri antara pesantren dan Nahdlatul Ulama. Kemudian kita juga membahas tentang mabadi khair ummahnya Nahdlatul Ulama. Ini kita kaji nanti pada tema tersendiri. Kemudian
sejarah perpolitikan Nahdlatul Ulama. Ini kita juga harus pelajari bagaimana hiruk pikuknya Nahdlatul Ulama menjelang kemerdekaan, awal kemerdekaan, dan hingga hari ini, khususnya yang berkaitan dengan partai politik. Kemudian Nahdlatul Ulama dan pendidikan. Nah, ini juga perlu kita bahas. Nahdlatul Ulama dan kesehatan. Ini sekarang sudah banyak berdiri rumah sakit NU, seperti Rumah Sakit NU Demak, Rumah Sakit NU Tuban, Rumah Sakit NU Jombang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini kita coba melihat NU dan lembaga kesehatan. Kalau di pendidikan, memang hari ini sudah kita melihat banyak universitas NU yang mulai berkembang pesat, seperti Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, ini yang sudah memiliki prodi kedokteran, punya rumah sakit, punya kampus yang megah, seperti Universitas Fakih Hasim, punya fakultas kedokteran, punya kampus yang megah, punya prodi kedokter S3, S2, lengkap sekali. Yang paling membanggakan adalah Universitas Islam Malang, Unisma. Ini menjadi perguruan tinggi terbaik di lingkungan Nahdlatul Ulama dan menjadi 45 besar perguruan tinggi terbaik versi Kemendikbud tahun ini ya. Ini membanggakan kita. Di sana juga punya prodi kedokteran, punya S3, S2, S1 yang banyak sekali, dan kampusnya sangat megah. Karena itu bagi kader-kader NU yang mungkin kepengen kuliah kedokteran, dipersilahkan untuk ikut di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tersebut. Saudara-saudara yang saya banggakan, nanti tema berikutnya yang kita bahas itu adalah Nahdlatul Ulama dan ekonomi. Jadi ekonomi nanti juga kita bahas kira-kira bagaimana penanganan NU terhadap ekonomi selama ini. Selain itu, tema-tema lainnya adalah kita coba mengenal fondam-fondam Nahdlatul Ulama, lembaga-lembaga yang ada di bawah Nahdlatul Ulama, mulai dari cabang, wilayah hingga pusat, mulai dari ranting, kecamatan. Nanti kita coba mengenal lebih jauh, yaitu fondam-fondam lembaga yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Kemudian pada penutup kegiatan nanti kita akan melakukan berbagai diskusi, kajian yang kita sesuaikan dengan tema-tema kontemporer, tema-tema terbaru, kiprah Nahdlatul Ulama di tingkat dunia. Karena memang strateginya NU sekarang setelah berhasil mengkampanyekan Islam Nusantara, sekarang NU akan lebih mengglobal dengan kampanye-kampanye terbaru, yaitu NU dan kemanusiaan. Jadi bicara manusia ini tentu tingkatannya sudah dunia. Kalau Nusantara mungkin tingkatannya masih Indonesia. Kalau sudah bicara kemanusiaan, maka NU mengangkat hingga ke tingkat dunia. Dan ini nanti yang akan kita pelajari, yaitu NU dan kemanusiaan. Saya pikir itu beberapa tema penting yang nanti kita jadikan bahan diskusi selama 14 pertemuan ke depan. Karena di sela-sela itu nanti ada kegiatan PS dan kegiatan UAS. Saya pikir ini ada tugas. Silakan seluruh mahasiswa menulis nama dan semesternya di kolom komentar YouTube saya, jadi nama dan semester di kolom komentar YouTube saya, yaitu Gus Pasisol. Kemudian ada tugas yang harus dijawab. Menurut saudara, apa yang dimaksud Nahdlatul Ulama itu? Jadi menurut saudara, apa yang dimaksud Nahdlatul Ulama? Dengan membaca referensi tentunya. Jawaban diketik minimal 50 kata, maksimal 100 kata. Jawaban diketik minimal 50 kata, maksimal 100 kata. Dan jawaban dikirim lewat kolom komentar channel YouTube saya. Dan yang terakhir tentu bagi saudara-saudara yang tidak keberatan, yang ikhlas, saya minta tolong untuk like dan mensubscribe channel YouTube saya biar channel saya makin eksis dan bisa menjadi tempat saving, penyimpanan data-data
keilmuan yang nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan generasi yang akan datang. Saya akhiri pertemuan kali ini, perkuliahan perdana di era pandemi. Sekali lagi, mari tetap kita jaga protokol kesehatan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf.